Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setelah beberapa kali ia lupa, akhirnya Zidni mengumpulkan tekad untuk bertanya siang ini. Dengan sedikit tergesa ia menarik tangan suaminya, agar segera duduk di sofa. Anak-anak sedang berada di kamar, katanya ingin tidur siang lebih awal karena sore nanti ada janji bermain dengan Delon. Ada apa? Kening Aska berkerut sempurna melihat kelakuan istrinya. Penting, Zidni mau tanya. Aska hanya membalas dengan anggukan. Ia membuka telinga lebar-lebar bersiap mendengarkan pertanyaan Alara. Mas sebenarnya siapa? Kenapa kuliah Zidni bisa seenaknya dipindahkan ke rumah? Padahal kan lulusnya masih sekitar 1 semester lagi. Tutur Zidni penuh keingintahuan. Guru biasa, dan wirausaha. Balas Aska seadanya. Mas tahu bukan itu yang Zidni maksud. Bibir Zidni mencebik kesal. Aska diam sebentar, mengumpulkan jawaban yang pas. Agar istrinya paham. Sebenarnya sebelum ayah bangkrut, kami sekeluarga adalah pembisnis cukup terkenal. Tapi ya begitu, persaingan yang tidak sehat membuat kita harus mengalah pada mereka. Bukannya lemah. Ayah bilang ia ingin hidup dengan tenang meskipun dengan rezeki seadanya. Zidni baru tahu fakta itu, apa tadi hidup seadanya. Tidak diragukan lagi, pasti mereka dulu sangat kaya raya. Hidup dengan mewah begini saja dibilang sederhana. Wah luar biasa. Harta saat ini tidak sebanding dengan dulu saat kami pada masa kejayaan. Tapi rasa tenang membuat kita jauh lebih bahagia Alara. Zidni manggut-manggut tanda mengerti. Setidaknya beberapa dari mereka masih ingat dengan keluarga Dilbar. Seperti pemilik SMA dan kampus kamu contohnya. Pantas saja, semua terlihat mudah. Kalau hanya tindakan seperti ini, pasti terlihat sepele bagi mereka para kaum elit. Lagi pula Zidni tetap mengerjakan skripsi dengan jujur dan bertanggung jawab. Seharusnya sih tidak berdosa ya. Mas nggak pernah cerita. Rajuk Zidni. Maaf. Aska meminta maaf tanpa berniat membela diri, karena memang dirinya bersalah di sini. Nggak apa-apa, kok jadi tegang begini? Ujar Zidni disertai tawa. Makan. Aska berkata sambil menyuapkan kue kering. Dengan patuh perempuan itu membuka mulut lalu mengunyahnya. 3 anak kecil tengah bermain masak-masakan di halaman belakang rumah bercat hijau. Siapa lagi kalau bukan Azam, Iva dan Delon? Kok nggak semangat? Tanya Iva cemberut. Bahu Azam dan Delon semakin merosot. Masak-masakan bukanlah ide yang bagus menurut mereka. Itu mainan perempuan. Tapi karena tak tega akhirnya mereka membiarkan Iva bermain sesuka hati. Gimana kalau kita cerita sambil makan jajan aja? Tawar Delon dengan semangat. Anak gembul itu memang hobi makan, melebihi Azam dan Iva. Biasanya Iva akan menolak usulan Delon yang satu ini, tapi mungkin karena ia juga kelelahan akhirnya Iva mengangguk tanda setuju. Cemilan yang tersaji cukup bervariasi mulai dari kue, keripik, permen susu, puding, dan masih banyak lagi. Pasti orang di rumah ini sudah tahu bahwa tuan kecil mereka hobi makan, sehingga selalu menyetok berbagai macam makanan. Wah, Delon suka makan sebanyak ini? Tanya Iva antusias. Delon mengangguk semangat dengan pandangan tak terlepas dari meja di depannya. Pantas saja, gumam Azam pelan. Mereka menikmati sambil bercerita santai, sudah seperti orang dewasa saja. Mama kalian jahat nggak? Tanya Delon spontan,
karena Delon baru saja membahas film sinetron yang biasanya ditonton oleh ibunya. Azam dan Iva menggeleng serempak. Bunda sangat baik, tutur Azam dengan lantang. Iya, suka bacain cerita dan kasih jajan banyak kok. Tambah Iva, berarti film bohong dong, ujar Delon berpendapat. Kata Bunda, nggak semuanya bisa dianggap benar kalau kita menonton televisi. Jelas Azam dengan bijak. Oh gitu, ucap Delon dan Iva bersamaan. Zidni tengah berdiri di depan rumah, berniat menjemput anak-anaknya. Mereka harus mandi, karena hari yang semakin sore. Baru beberapa langkah ia dikejutkan oleh panggilan dari dalam rumah. Nyonya, teriak Bipira dengan keras. Setelah sampai di samping nyonyanya, asisten rumah tangga itu langsung bersuara, "Jangan perginya, nanti Bibi dimarahin sama tuan," ujar Bipira dengan wajah memelas. Bibir Zidni sedikit terbuka mendengar penuturan Bipira. Jadi sejak kemarin, larangan ini dan itu bukan murni inisiatif Bibi, tapi perintah dari suaminya. Jangan-jangan dari dulu juga. Soalnya ketika ia akan berlarian ke sana kemari di dalam rumah, Bipira pasti melarang, padahal waktu itu dia belum hamil. Kapan Mas Aska bilang gitu? Tanya Zidni meminta penjelasan. Sebenarnya sejak dulunya, hanya saja saat nyonya hamil tuan meminta pengawasan lebih diperketat lagi. Balas Bipira, mau kesel, tapi seneng juga dikhawatirin begini. Batin Zidni disertai senyum kemenangan. Dasar bucin, ujar Zidni pelan tapi masih bisa didengar oleh Bipira. Zidni tetap mau pergi, cuma ke rumah Mbak Hera kok. Akhirnya Bibi mengangguk patuh, seharusnya sang nyonya tidak apa-apa karena hanya ke rumah sebelah. Di lain tempat, petik 2 ... Ya sudah biarkan saja, tapi tetap kalian awasi, ujar Aska pasrah. Menurut Aska bukan masalah jauh atau dekat Zidni pergi, meskipun dekat kalau orangnya petakilan seperti Alara pasti akan ada saja bahaya yang mengintai. Sudah sejak dulu ia mewanti-wanti Art untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Jauh sebelum Alara hamil pun begitu. Jadi jelas, ia khawatir bukan hanya pada calon bayinya, tentu saja ibunya juga. Kekepin aja bro, daripada itu muka kusut begitu. Saran Rizik dengan nada mengejek. Oh ayolah, baru istirahat makan siang tadi Aska bertemu dengan istrinya. Dan sekarang sudah rindu lagi. Padahal baru 3 jam yang lalu. Saat ini Aska memang sedang berkunjung di kafe miliknya. Meninjau cabang baru bersama sahabatnya, Rizik Yamani. Setelah menikah, bukannya sulit tapi malah rezeki Aska semakin bertambah. Syukurlah, setidaknya ia bisa memenuhi kebutuhan anak dan istrinya walaupun tidak sekaya dulu. Berisik sekali, kesal Aska. Hanya saat bersama Rizik ia bisa marah dan kesal dengan leluasa. Kalau dengan Alara jujur ia sangat jarang marah, mana tega. Lagi pula Alara sangat jarang membuat masalah kecuali sifat hiperaktifnya. Hahaha wajar kok, awal pernikahan ditambah bini lagi bunting pasti hawanya tuh khawatir terus. Balas Rizik, udahlah pulang aja. Putus Aska yang kemudian berdiri dari duduknya. Lah, beneran nih. Aska mengangguk mantap, ia juga sudah selesai meninjau semuanya. Mulai dari bahan makanan, dekorasi, sistem pembukuan, bahkan toilet. Kenyamanan pelanggan adalah nomor 1. Assalamualaikum, ucap Zidni di depan pintu rumah Hera. Tak berselang lama ada perempuan bergamis santai keluar dengan senyuman ramah. Siapa lagi kalau bukan Hera si pemilik rumah? Waalaikumsalam. Wah Zidni, mau jemput anak-anak? Tanya Hera dengan ramah. Iya nih mbak, belum pada mandi. Balas Zidni.
Yuk masuk dulu. Mereka berjalan bersama menuju halaman belakang rumah. Tak perlu waktu lama batang hidung anaknya mulai nampak. Pantesan pada betah ya mbak, orang dikasih makanan banyak. Tutur Zidni disertai gelengan kepala. Enggak lah, biasanya juga cuma main. Mungkin mereka lagi mager, malas gerak jadi milih makan aja. Balas Hera bergurau. Mata bulat Azam menangkap dengan cepat keberadaan ibunya. Dengan senyum samar ia menyenggol lengan Iva. Ingin memberitahu bahwa Bunda Zidni berada di sini. Apa sih kak? Tanya Iva dengan mulut belepotan krim. Bunda, ujar Azam dengan pandangan tak lepas dari Zidni. Iva yang sudah sadar langsung tersenyum lebar dan melambaikan tangannya. Bunda sini, teriak Iva. Pasti kalian yang habisin makanan ya. Tuduh Zidni usil. Enggak dong, lihat tuh Delon makan kue udah 4 potong bunda. Aduh Iva, Hera sudah tak heran dengan nafsu makan putranya. Beberapa kali juga ia memeriksakan Delon ke dokter karena takut anaknya akan obesitas. Namun, dokter bilang umur seperti mereka memang sedang dalam masa pertumbuhan sehingga wajar saja doyan makan. Dokter berpesan agar mengurangi makanan manis saja. 5 potong udah ya sayang. Ingat kata Pak Dokter, nanti giginya habis. Tegur Hera dengan lembut. Hari ini memang hari bebas makan manis bagi Delon, tapi tetap saja harus dikontrol. Biasanya Hera akan menjadwal asupan makanan manis putranya, seminggu hanya sekali. Iya mama, balas Delon patuh. Zidni sampai speechless, anak itu seumuran dengan Iva loh tapi sudah nurut begitu. Coba kalau Iva yang dilarang makan, pasti bisa ngamuk. Iva sama Azam pulang dulu yuk, mandi. Biar pas papa pulang udah wangi. Ujar Zidni. Meskipun dengan tidak rela, tapi mereka segera beranjak dan berpamitan untuk pulang. Pulang dulu mbak, makasih sudah mau direpotin sama anak-anak Zidni. Sama-sama, mereka lucu kok, balas Hera disertai tawa. Zidni sedikit terkejut, tumben sekali Aska pulang cepat. Karena kalau soal kafe atau toko sembako pasti ia biasanya akan sedikit lama. Setelah saling berbalas salam, Zidni meraih tangan suaminya untuk dicium. Kemudian Aska mengecup kening istrinya cukup lama. Pulang cepet kenapa mas? Tanya Zidni. Aska menggeleng samar, tidak mungkin ia mengakui kalau dirinya sedang rindu Alara dan calon bayi mereka. Aska terlalu malu, karena sudah selesai minggu lalu, ini cuma ngecek aja. Balas Aska yang ditanggapi anggukan ringan oleh Zidni. Sebentar, pinta Aska saat Zidni ingin pergi menyusul anak-anak yang sedang mandi. Kenapa mas? Tanya Zidni dengan tangan masih digenggam suaminya. Tanpa banyak bicara Aska mendekat, memeluk erat tubuh mungil istrinya. Rasanya sudah seperti berpisah berhari-hari. Padahal baru tadi pagi Aska melakukan hal yang sama. Zidni membalas pelukan Aska, tangannya bergerak mengelus naik turun punggung lebar suaminya. Mungkin Aska sedang lelah, pikirnya. Usai dengan acara pelukan, Aska mengecup kening Zidni lagi. Kemudian berpamitan naik ke kamar untuk membersihkan diri. Saya mandi dulu. Iya, jujur saja Zidni sedikit aneh dengan sikap suaminya. Selain bertambah protektif, Aska juga semakin manja. Ya walaupun manjanya bukan yang selalu berkata lebay dan lain-lain tapi kan tetap saja. Mungkin definisi manja menurut Aska berbeda dengan manusia lain. Gue cek anak-anak, baru siapin bajunya mas. Ujar Zidni pada dirinya sendiri. Selesai mandi Aska bergelung nyaman dalam pelukan hangat istrinya. Zidni sampai terheran-heran dengan sikap manja yang Aska tunjukkan. Mas kenapa sih? Ucap Zidni dengan tangan membelai lembut rambut suaminya.
Kangen kamu Alara. Dan akhirnya kata-kata itu terucap juga. Lupakan malu dan gengsi. Astaga, mereka berpisah hanya sekitar 3 jam. Ada-ada saja kelakuan Aska ini. Aska yang manja membuat Zidni senang sekaligus kewalahan. Di sore hari begini, suaminya malah membuat Zidni harus kelonan di atas ranjang. Untung saja rumah sendiri, kalau di rumah mertua pasti tidak enak. Ututu masa sih? Sini peluk lagi, ujar Zidni yang semakin menenggelamkan wajah Aska pada dadanya. Aska tentu membalas dengan senang hati. 15 menit lagi udahan ya, kita main dulu sama anak-anak. Saran Zidni, ia ingin Azam dan Iva tidak kekurangan kasih sayang sedikitpun. Sehingga setiap hari diusahakan keluarga kecilnya berkumpul entah sekedar makan ataupun menonton televisi bersama. Sederhana, tetapi sangat berpengaruh pada mental anak. Iya, Kak, Papa sama Bunda kok belum turun ya? Lama deh. Kesal Iva dengan cemberut. Sebentar lagi, balas Azam sambil melirik jam yang menunjukkan pukul 17.30. Tak berselang lama Zidni datang dengan tangan menggandeng lengan Aska erat. Lama ya, maafin Bunda ya. Ini si Papa lama. Tutur Zidni mencari pembelaan, padahal dirinya juga sangat menikmati pelukan Aska beberapa menit yang lalu. Sini Bunda, nih lihat gambarnya Iva, ujar Iva seolah melupakan kekesalannya tadi. Anak itu menunjukkan gambar pemandangan yang sangat umum digambar oleh anak seusianya. Wow, CBL. Cantik banget loh, balas Zidni alay. Alara, jangan ajarkan yang tidak-tidak, tegur Aska saat mendengar bahasa nyeleneh istrinya. Zidni tersenyum memperlihatkan deretan giginya. Maaf mas hehe, lupa, ucap Zidni. Aska mendesah kasar. Istrinya ini sungguh ada-ada saja. Anak-anak memang bermain ponsel tapi hanya sekedar game dan video kartun. Untuk aplikasi yang sedang viral belakangan, Aska sangat melarang keras. Karena bisa merusak pikiran anak di bawah umur. Malam ini berlalu dengan penuh kehangatan. Ada Zidni yang mengajari Iva menggambar, dan Aska yang menonton televisi bersama anak laki-lakinya. Para asisten rumah tangga selalu tersenyum melihat keadaan keluarga ini yang semakin bahagia. Pagi ini banyak yang aneh dari orang rumah, di mana Aska yang berangkat sangat pagi, bahkan sampai meninggalkan sarapan yang telah dibuat Zidni dengan sepenuh hati. Meskipun kecewa, perempuan itu berusaha tersenyum memaklumi. Mungkin suaminya benar-benar sibuk. Oh ya, jangan lupakan anak-anak yang menjadi mandiri hari ini. Tidak mau diambilkan makanan, tidak mau dibantu menyiapkan pakaian, dan masih banyak lagi. Namun, lagi-lagi Zidni menganggap mereka sedang berusaha melatih diri saja. Tidak ada kecurigaan yang berarti. Kalian gak apa-apa berdua aja? Tanya Zidni pada kedua anaknya yang bersikeras untuk berangkat bersama supir tanpa diantar ibunya. Azam dan Iva mengangguk mantap tanpa ada keraguan. Kiss dulu, ujar Zidni sambil tersenyum. Anak-anak bersamaan mencium pipi Zidni, Azam pipi kiri dan Iva pipi kanan. Sayang, Bunda Zidni, ucap Iva disertai senyuman tak kalah lebar. Sayang Bunda juga, cicit Azam pelan dengan pandangan mata mengarah kemana-mana karena gugup. Sweet banget si anak Bunda, sini peluk. Zidni merentangkan kedua tangannya. Setelah acara peluk dan cium, mereka berangkat dengan semangat. Zidni tengah membantu Bipira menata stok makanan di dapur. Dengan telaten ia melakukannya, tak lupa sambil melihat-lihat apakah ada yang kurang. Daging slisnya belum kebeli Bi, tanya Zidni. Astagfirullah, lupa nyonya. Tadi di tempat biasa kosong, niatnya mau mampir ke tempat lain tapi malah kelupaan.
balas Bipira penuh penyesalan. Zidni manggut-manggut, bibi di rumah aja, nanti Zidni ada janji sama Akila jadi bisa deh sekalian beli. Putus Zidni, duh jangan nyonya, biar bibi aja. Ujar Bipira tak enak hati. Enggak Bi, nurut ini perintah. Kekeh Zidni penuh tekanan di setiap kata. Iyanya, pasrah Bipira, sang nyonya memang begitu kalau sudah ingin pasti akan sulit dibantah. Bahkan tuannya saja bisa kalah. Sesuai dengan yang diucapkan beberapa jam lalu, Zidni akhirnya berangkat ke kafe untuk bertemu Akila. Aska juga sudah menghubunginya bahwa ia bersama anak-anak tidak akan pulang untuk makan siang karena ada janji dengan guru les, membahas perkembangan Iva dan Azam. Akhirnya lo sampai juga, ucap Akila sembari bernafas lega. Kening Zidni berkerut, kenapa emang? Kayak seneng banget lo gue udah di sini. Mana ada si orang yang mau nunggu lama-lama. Balas Akila dengan cemberut. Zidni pun nyengir kuda, benar juga kata sahabatnya mana ada orang yang mau menunggu lama ketika berjanjian. Mereka mulai belajar dengan serius, Zidni memanfaatkan suasana nyaman di kafe dengan maksimal. Sejak kuliahnya dipindah ke rumah, Aska juga membatasi jam belajar bersamanya dengan Akila. Sebenarnya boleh-boleh saja asal masih di lingkungan rumah Aska. Jadi lebih sering Akila lah yang main ke rumah. 2 jam berlalu mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Zid, lo udah izin belum mau kesini? Nanti gue yang kena semprot. Tanya Akila sambil tangannya meraih potongan kentang goreng di meja. Zidni mengangguk dengan mulut penuh bumbu kacang, karena kali ini ia memesan sate. Usai menelan potongan sate ia bersuara, kalaupun nggak izin udah pasti supir jadi mata-mata, dan akhirnya pak suami tahu deh. Bener juga, Akila sangat tahu bagaimana perangai suami Zidni, yang sangat overprotektif pada istri dan anak-anaknya. Ya, wajar saja sebenarnya karena setiap orang punya cara masing-masing dalam menjaga orang yang disayang. Pulang dari sini temenin gue beli daging ya, supermarket deket rumah lagi nggak lengkap. Seru Zidni, baliknya telat bukan salah gue ya, nggak ikut-ikutan, ujar Akila dengan kedua tangan terangkat ke atas. Tawa Zidni langsung terdengar nyaring, ia sangat geli setiap melihat betapa takutnya Akila pada Aska. Mungkin karena dulu Aska berbicara langsung pada Akila soal dirinya yang tak bisa diajak main sesuka hati lagi seperti dulu. Lo mah gitu, gue tuh trauma nih. Kesal Akila. Iya nanti gue yang jadi tameng. Kalau pas waktu itu kan gue diem aja karena ngeblank. Kok bisa suami gue berani banget hahaha. Memang saat itu Zidni berada di sana, yang jadi masalah bagi Akila adalah Zidni diam saja tidak ada niatan membelanya atau bagaimana. Flashback, Zidni menunggu suaminya ditemani Akila. Di depan kafe mereka berdiri berdampingan sambil sesekali bercerita. Itu bukan? Tanya Akila saat melihat mobil hitam di depan sana. Iya, udah sampai ternyata. Dengan langkah tegas Aska mendekat, tak lupa raut wajah yang datar semakin membuatnya mempesona. Kamu Akila? Tanya Aska dengan sopan, walaupun wajahnya tidak ramah sama sekali. Iya, kenapa ya Om? Balas Akila gugup, gadis itu benar-benar takut. Jangan ajak Zidni keluar rumah terlalu sering seperti dulu, dia sedang mengandung. Terima kasih sudah menemaninya menunggu saya. Ucap Aska dengan spontan. Mata Zidni membulat, belum sempat ia membela sahabatnya Aska sudah menuntunnya untuk segera menuju ke mobil. Akhirnya Zidni hanya melambaikan tangan dari kejauhan. Di lain tempat 2 anak kecil sedang berdebat sengit. Tak lupa seorang ayah yang berusaha menjadi penengah.
Siapa lagi kalau bukan Aska dan kedua anaknya? Mereka tengah berada di pusat perbelanjaan, berniat membeli kado yang disukai oleh ibunya. Yap, Sydney sedang berulang tahun hari ini. Jangan heran jika tingkah mereka dibuat menyebalkan sejak pagi. Aska sangat tahu jika Alara paling kesal jika masakannya tidak dimakan. Tetapi melihat kepasrahannya tadi pagi cukup membuat Aska terharu. Sebegitu menghargainya Alara pada sang suami. Ia kira istrinya akan mengomel dan marah-marah. Pokoknya bunda suka warna pink. Kan cewek kayak Iva, ujar Iva dengan garang. Tidak bisa, kali ini kakak tidak mau mengalah. Harus biru, lawan Azam tak kalah menyebalkan. Aska memijit pelipisnya, ia sungguh pusing. Sudah lebih dari 30 menit dan mereka masih asik berdebat. Dengerin papa, interupsi Aska dengan sedikit keras yang seketika membuat mereka terdiam. Entah berapa kali ia berbicara, dan baru ini yang mereka dengar. Harus marah dulu kah? Dasar, kuenya warna mix, antara pink dan biru. Dan untuk hadiah kalian bebas memilih, jangan saling mengatur satu sama lain. Oke, putus Aska yang sudah kehilangan ide. Mereka tertunduk lesu kemudian mengangguk. Seperti itulah Azam dan Iva, ketika mereka sadar telah membuat ayahnya keropotan mereka akan merasa bersalah. Berlaku juga pada Bunda Sydney sekarang. Apakah Akila terlibat? Oh jelas. Meskipun Aska begitu menakutkan, tapi ia akan ikut rencana ini demi sahabat tercinta. Membawa Sydney pergi sampai matahari terbenam adalah misi yang harus Akila lakukan. Mendekor rumah bukanlah suatu hal yang mudah pastinya, apalagi ini adalah rencana dadakan dari Tuan Askari. Jadi membutuhkan waktu cukup lama untuk menghias rumah. Lo jangan bercanda Akila. Ini udah mau jam 4 dan lo masih mau ajak gue pergi? Tanya Sydney disertai gelengan kepala. Sungguh sahabatnya ini keterlaluan, katanya tadi takut dengan Aska. Omong kosong, please, masa lo sama sahabat gitu sih? Coba izin aja sama suami lo lagi ya. Bujuk Akila dengan penuh permohonan. Sydney memijit keningnya dengan raut bingung. Sesudah membeli daging tadi Akila memintanya untuk menemani belanja. Karena tak enak hati Sydney pun ikut saja. Dan sekarang ia mau dibawa kemana lagi, bisa-bisa ia dicap sebagai istri durhaka. Ayo buruan, coba tanya dulu sama Om Aska. Akila kembali bersuara. Tangan Sydney bergerak mengambil ponsel di dalam tasnya. Ia menekan kontak sang suami berniat mengirim pesan. Alara, Mas, Sydney mau nemenin Akila pergi lagi. Masih boleh nggak, Pak Suami? Boleh, selalu ditemani supir. Alara, oke, gimana? Tanya Akila melihat raut heran di wajah sahabatnya. Kok boleh ya? Tapi harus sama supir terus sih. Lo nggak keganggu kan? Enggak lah, yang penting lo boleh pergi. Yeay, melihat keantusiasan Akila, ibu hamil itu langsung melupakan kejanggalan yang terjadi. Ia memutuskan untuk bersenang-senang hari ini. Toh suaminya sudah mengizinkan. Dekorasi rumah sudah siap dan tergolong memuaskan walaupun hanya disiapkan dalam waktu beberapa jam. Sudah semua? Tanya suara bariton dari arah kamar Sydney. Sudah Tuan, jawab para pekerja serempak. Aska sudah segar, tubuhnya dibalut dengan kaos sederhana namun tetap terkesan rapi tidak urakan. Kaosnya memang sederhana, tapi jelas tidak untuk harganya. Merasa sudah sempurna, pria itu langsung menghubungi supir yang bersama Alara untuk mengatur agar mereka segera pulang. Wajah Sydney terlihat senang, namun tak bisa dipungkiri tersirat raut khawatir juga di sana. Mungkin sedang memikirkan Azam dan Iva di rumah.
Perlu kalian ketahui, Akila hanya mengajak Zidni membeli banyak makanan kesukaan lalu mereka pulang ke rumah Akila. Sahabat Zidni itu tak ingin ambil resiko terlalu besar, takut-takut Zidni lecet dan ia akan dipenggal oleh Aska. Membayangkannya saja sudah membuat Akila bergidik ngeri. Udah lama banget kita nggak gini ya, ucap Zidni dengan senyum lebar. Ya lo sih, nikah duluan ninggalin gue, ujar Akila dengan pandangan tak lepas dari layar laptop yang menampilkan sebuah drama. Hahaha, cobain deh nikah. Seru, kayak main rumah-rumahan, balas Zidni dengan asal. Ye, sesat lo. Kalau gue beneran keracunan sama ide lo, awas aja. Saat sedang asik mengobrol, Akila melihat lambaian tangan dari Pak Diman supir Zidni. Gue keluar bentar ambil jajan lagi. Pamit Akila yang dibalas anggukan singkat oleh Zidni. Di luar kamar, Akila berbisik-bisik dengan Pak Diman. Ada info apa Pak? Tanya gadis itu. Sudah siap. Dua penggalan kalimat, sudah cukup membuat Akila paham. Dengan tergesa ia masuk ke kamar. Buruan deh lo beberes Zid. Pulang sekarang, kata supir, Om Aska udah nunggu lo. Kenapa nggak telpon gue aja Mas Aska? Tanya Zidni keheranan. Orang ponsel lo aja meninggal, lihat nih. Ujar Akila sambil memperlihatkan keadaan ponsel sahabatnya. Oh iya lupa hehe. Mereka akhirnya pergi bersama, tanpa adanya rasa curiga dari sang korban. Bisa saja keadaan mengandung membuat daya ingat Zidni bermasalah soal hari ulang tahunnya. Mengurus dua anak bebarengan dengan pembuatan skripsi tentu juga sangat menguras tenaga dan pikirannya. Saat pintu rumah megah itu dibuka, yang ada hanya keadaan gelap gulita. Zidni jadi takut, tanpa sadar tangannya meremas jari Akila yang berada di genggamannya. Kok gue ngeri ya, gumam Akila pelan. Walaupun Akila sudah tahu, tapi sungguh keadaan rumah yang begitu besar dengan lampu dipadamkan memang sangat horor. Apalagi gue, balas Zidni yang masih bisa mendengar gumaman sahabatnya. Gimana sih Pak, ini pada kemana? Tanya Zidni pada Pak Diman. Masuk ajanya, mungkin lagi perbaikan listrik. Pak Diman jadi ketar-ketir sendiri. Pertama kali ia berbohong pada majikannya. Dengan langkah perlahan ia memasuki rumah lebih dalam. Hening, tidak ada suara siapa-siapa. Sampai suara anak kecil ribut membuatnya penasaran. Iva aja yang pegang kak. Berdua, nanti kena baju kamu. Kekeh Azam. Hah, apanya yang kena baju? Batin Zidni. Dan lap, lampu menyala. Kok kena baju Iva? Kuenya nggak cantik lagi. Kaget Iva karena saat lampu menyala ternyata krim kue sudah sebagian menempel di gaunnya. Ucapin dulu, bisik Azam mengingatkan sang adik. Iya, semuanya 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Bunda Zidni. Ucap orang rumah bersamaan, entah supir, babysitter dan sebagainya. Ini ide Iva. Jadi dengan tidak sopannya akhirnya mereka menyebut sang majikan dengan nama. Otak Zidni seketika ngebak. Ia bekerja keras mencerna setiap kejadian yang dilewatinya hari ini. Ulang tahun, tanya Zidni dengan telunjuk mengarah pada dirinya. Semua orang di sana mengangguk. Wow, makasih banyak semuanya. Teriakan dari Zidni membuat mereka tersenyum lega. Mereka tadi sempat takut kalau sang tuan salah melihat tanggal ulang tahun istrinya sendiri. Aska mendekat, kemudian memeluk tubuh istrinya sambil berbisik, "Selamat ulang tahun sayang." Pipi Zidni memerah sempurna. Seumur-umur mereka menikah sepertinya baru kali ini Aska yang dingin itu memanggilnya, sayang. Dahlah dunia milik berdua. Untung udah sempet minggir, cibir Akila dengan penuh kekesalan.
Namun tak ayal senyuman Zidni membuatnya bahagia juga. Sekarang giliran dua kurcaci mengucapkan selamat pada bundanya. Semoga bunda panjang umur dan sehat selalu, ucap Azam dengan senyuman. Iya, doa Iva sama, ucap Iva yang memang tidak kreatif sama sekali. Sebelum full time bersama keluarga, Zidni sedikit memberikan sepatah dua kata. Benar-benar saya tidak ingat ini hari lahir saya. Terima kasih untuk kalian semua, doakan semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena bagaimanapun hari lahir adalah hari di mana umur kita semakin berkurang. Sekali lagi, terima kasih, ucap Zidni dengan formal, bukan saatnya ia petakilan di situasi seperti ini. Beberapa dari mereka ada yang tersenyum, ada juga yang membungkukkan badan sebagai balasan. Bunda mau makan, rengek Iva. Ya ampun, sayangnya bunda pada belum makan ya. Yuk sekalian makan bareng, ajak Zidni sambil menarik lengan suaminya. Malam itu pun berlangsung penuh kegembiraan, para pekerja rumah juga ikut senang apalagi banyak makanan yang tersedia. Zidni dengan murah hati membolehkan mereka untuk membungkus, siapa tahu anak, istri atau suami mereka juga menginginkannya di rumah. Untuk para orang tua akan mereka undang makan malam esok hari di salah satu restoran. Pukul 7 malam para anggota keluarga sudah berkumpul di meja makan. Sesuai yang direncanakan kemarin, hari ini akan ada acara syukuran kecil-kecil bersama keluarga. Meja panjang yang biasanya sepi itu kini sangat ramai, makanan juga terhidang banyak di sana. Hampir semua makanan kesukaan setiap orang yang datang ada. Ini makanan kesukaan abang juga ada dek, tanya Hanan heran. Oh jelas, semuanya Zidni masakin dengan penuh cinta. Nggak diraguin lagi seberapa tebal dompet suamimu ya, bisik Hanan, yang mendapatkan cubitan keras di lengan oleh adiknya. Tinggal makan deh bang, jangan pikirin suami adek mulu. Setelah mengucapkan itu Zidni pergi meninggalkan kakaknya. Lebih baik ia pergi, daripada semakin emosi. Sambutan dan acara lainnya sudah usai, sekarang semua tengah menikmati sajian yang ada. Berbeda dengan manusia lain, Aska malah sedang duduk di kolam renang belakang rumah. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat. Semakin lama orang di seberang sana berbicara, genggaman itu semakin mengencang saja. Astagfirullah, gumam Aska pelan saat panggilan diakhiri. Mas, panggil sang istri dari arah belakangnya. Aska menoleh kemudian tersenyum kecil, sudah makan? Tanya Aska ketika Zidni berada di sampingnya. Udah, mas kan yang belum, balas Zidni ikut duduk lalu bersandar nyaman di pundak Aska. Nanti saja, ujar Aska dengan pandangan lurus ke depan. Mas nggak lagi ada masalah besar kan? Tanya Zidni menyelidik. Aska menggeleng sebagai jawaban. Semilir angin malam membuat Aska memboyong istrinya untuk masuk kembali ke rumah. Masuk angin tidak bisa dianggap sepele apalagi terjadi pada ibu hamil. Azam memindai ruang makan dengan teliti, mencari di mana letak kedua orang tuanya berada. Ia sedikit khawatir, takut bundanya kembali sakit dan muntah-muntah. Mumpung Iva sedang main dengan para kakek dan nenek, ia akan tinggal sebentar untuk mencari ayah dan ibunya. Tak butuh waktu lama Azam melihat keduanya berjalan dari arah luar, tepatnya kolam renang. Kenapa sang ayah malah membiarkan bundanya keluar malam-malam? Awas saja kalau bunda Zidni sampai sakit. Kenapa keluar rumah bunda? Tanya Azam dengan posesif. Azam, nggak lama di luar kok. Cuma jemput papa buat makan. Bela Zidni dengan lembut. Kalau tidak begini pasti anak laki-lakinya itu akan menatap ayahnya dengan penuh permusuhan sepanjang malam.
Azam menatap datar ayahnya, sebelum berlalu pergi tanpa sepatah kata pun. Anak kamu Mas, galaknya bukan main, ledek Zidni pada suaminya. Aska hanya bisa geleng kepala, selalu begini kalau anak-anak sedang nakal pasti akan mirip dirinya. Berbeda saat mereka sedang patuh, anak Zidni tuh Mas, keren banget, begitu katanya. Suasana rumah pagi ini gempar oleh suara tangisan Zidni. Perempuan yang tengah mengandung itu menangis kencang karena keinginannya belum terpenuhi. Jangan dia ya, bujuk Aska dengan sabar. Masa ngidam ditawar? Balas Zidni dengan sesenggukan. Aska mengusap wajahnya kasar. Ia ingin marah tapi pada siapa? Ini adalah acara, ngidam, terparah yang diminta Alara padanya. Bagaimana ia tidak emosi? Alara ingin dimasakkan nasi goreng oleh Arya. Ya, Arya si genit yang dulu pernah mengganggu istrinya. Mengingatnya saja ia malas. Mungkin bagi orang lain hanyalah hal sepele, apalagi masakannya bisa dikirim lewat ojek online. Tapi kan tetap saja, ia kesal. Papa, teriak Azam yang mulai jengah. Turutin aja mau bunda, nggak kasihan apa nangis terus dari tadi, desaknya. Oke fine. Putus Aska kemudian pergi ke kamar untuk mengambil ponselnya. Udah ya bunda, papa emang ngeselin. Ujar Azam dengan ngotot. Perlahan isakan Zidni mulai mereda. Keberadaan Azam sangat membantu. Sebenarnya ia juga tidak suka dengan Pak Arya yang modelannya begitu. Tapi mau bagaimana lagi anak di dalam perutnya yang meminta. Mau peluk, ucap Zidni merentangkan tangannya agar Azam masuk di dalam pelukannya. Akhir-akhir ini mereka memang sudah akrab dan tak canggung lagi. Kalau kalian cari di mana Iva, anak itu sedang berada di taman. Zidni sengaja agar putri kecilnya tidak melihat perdebatan kecil tadi. Sudah sejak 10 menit yang lalu Aska memperhatikan istrinya yang makan dengan lahap nasi goreng buatan si Arya. Ada baiknya Arya sudah menikah, karena sifatnya mulai membaik dan lebih sopan dari beberapa bulan yang lalu. Flashback, ini Aska kan? Tumben telepon ada apa? Maaf sebelumnya tapi istri saya ngidam. Ya, terus. Bibir Aska seakan enggan mengatakan kalimat selanjutnya. Dia ingin nasi goreng buatan kamu. What? Tapi gue nggak bisa masak yang bener aja kah? Sebisanya saja. Nanti kirim lewat Gojek. Begitu kira-kira percakapan singkat mereka. Aska mentransfer ongkir Gojek pada Arya disertai lebihan tentunya. Lumayan buat beli bumbu dapur istrinya. Selesai makan Zidni tersenyum lebar, berbeda dengan Aska yang memandangnya datar. Ia paham betul bahwa saat ini suaminya tengah marah. Zidni sudah berniat akan membujuk setelah perutnya kenyang. Meskipun rasa nasi gorengnya aneh, tapi entah mengapa ia mampu menghabiskannya. Udah kenyang, ucap Zidni senang. Aska mengalihkan pandangannya ke televisi, melihat istrinya ia jadi kesal sendiri. Kenapa bukan dirinya yang diinginkan? Entah sudah berapa kali ia mengucapkan kata kesal dalam hati. Zidni beringsut mendekat, menempelkan tubuhnya pada Aska. Aska hanya menoleh dengan alis terangkat. Mas jangan marah dong. Rengek Zidni dengan tangan menggoyangkan lengan Aska. Mendengar rayuan Alara, Aska kembali memusatkan perhatian pada televisi yang menayangkan berita. Zidni menghembuskan nafas panjang, matanya sudah kembali berkaca-kaca. Kamu sinak, jahil banget ngerjain ayah. Ini bunda lo yang kena semprot. Monolog Zidni sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. Mendengar ucapan Alara, Aska jadi merasa bersalah. Bagaimanapun itu semua keinginan buah hatinya, tidak sepantasnya ia mendiami Alara begini.
Tanpa banyak bicara pria itu memeluk istrinya dari samping, dengan tangan mengelus perut Alara lembut. Ia mengecup pipi Alara lama. "Jangan aneh-aneh lagi, ayah tidak kuat menahan cemburu," bisik Aska di samping perut Zidni. Tentu saja Zidni mendengar apa yang Aska ucapkan, terbukti dari pipinya yang bersemu merah. Tangan Zidni bergerak mengelus rambut Aska yang masih setia mengecupi perut buncitnya. Di balik tangga Azam mengintip dengan seksama setiap adegan yang terjadi. Ia bersyukur sang papa dan bundanya sudah berbaikan. "Azam sayang bunda," gumam Azam menatap Zidni yang tersenyum lebar di sana. Bersambung.